Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Korban jiwa saat demonstrasi di berbagai kota di Indonesia bertambah. Komnas HAM mencatat total ada 10 orang meninggal dalam rentetan demo sejak 25 Agustus lalu. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, prihatin atas dampak demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Kericuan pecah di beberapa wilayah, tercatat setidaknya ada 10 korban tewas dalam demo di berbagai kota. Selain itu, Saudara, Komnas HAM berjanji akan mengusut dan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran. Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah pada tanggal 25 hingga 31 Agustus telah memakan korban baik dari warga biasa, mahasiswa maupun aparat pemerintah. 10 korban tewas dan ratusan luka-luka. Sejumlah peristiwa ini memunculkan dugaan tindak kekerasan aparat yang harus diusut tuntas. Adikku orang baik, Kak. Tidak pernah cari masalah, tidak pernah bikin keributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Rusdam Diansyah, seorang pengemudi ojek online, diduga menjadi korban pengeroyokan massa saat berlangsungnya aksi demonstrasi menolak tunjangan DPR di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, 30 Agustus lalu. Saat berada di lokasi, Rusdam diteriaki intel hingga diamuk massa. Korban diteriaki bilang ini intel. Jadi langsung dikerumuni sama massa, dikeroyok. Di Sleman, Yogyakarta, seorang mahasiswa Universitas Amikom, Reza Sendi Pratama, meninggal dunia usai mengikuti unjuk rasa di Mapolda DIY pada Minggu pagi. Ayah korban menyebut anaknya sempat dilarikan polisi ke rumah sakit Sarjito, namun nyawanya tak tertolong akibat menderita sejumlah luka di tubuhnya. Yang sini tuh aku tadi kan ikut mandiin sini tuh kayak patah mana sini, terus sini tuh ada pijakan bekas kaki bedel itu apa sepatu, terus ini ada kesehatan saya dan terus sama kepala sini agak bocor nggak salah, terus ini itu kayak putih kena gas air mata itu yang sini sama kaki sama tangan itu pada lecet, lecet. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Truno Yudo, mengklaim Polda DIY sudah menemui pihak keluarga, memeriksa sejumlah saksi dan berkonsolidasi dengan pihak-pihak yang berada di lokasi saat almarhum Reza ditemukan. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Termasuk beberapa hal lainnya kita tentu melakukan konsolidasi dan kemudian melihat dari apa kejadian-kejadian ini dan kita tunggu perkembangannya secara utuh. Terbaru, Senin 1 September kemarin, seorang pelajar berusia 16 tahun asal Kabupaten Tangerang, Andika Lutfi Falah, meninggal dunia usai koma selama 3 hari dalam perawatan di rumah sakit. Diduga, Andika meninggal usai mendapat kekerasan di bagian kepala saat mengikuti aksi demo di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Keluarga tidak tahu, tetapi memang sudah warning karena khawatir ada kegiatan ini, jadi memang keluarga sama sekali tidak mengetahui kalau berangkat ikut. Terkait benturan itu saya tidak tahu persis apakah memang dia posisinya jatuh dan bagaimana. Itu hasil medisnya juga disampaikan memang ada benturan, tapi pihak keluarga pun tidak tahu terkait itu. Jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi kini harus menjadi fokus polisi untuk membawa para pelaku diadili secara transparan dan akuntabel. Hal ini demi mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Tim Liputan Kompas TV.
Lalu bagaimana memastikan Polri memproses dan mengadili pelaku baik yang di lapangan maupun para pengambil kebijakan di level komando? Kita bahas bersama dengan Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga Penasihat Kapolri Pak Arianto Sutadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Bang Julius dulu. 10 Ya. orang nih Bang ya, sekali lagi saya tekankan ini 10 orang tewas dalam rentetan demo yang terjadi. Apa yang menjadi catatan Anda, terutama tindakan aparat sejauh ini? Ya, ini hal yang paling fundamental sekali ketika fungsi kepolisian yang namanya melakukan fungsi keamanan dalam negeri itu tidak didasari pada pendekatan hak asasi manusia. Jadi dia harus membedakan dahulu apakah kerumunan ini, apakah kelompok ini melakukan demonstrasi dalam konteks hak asasi manusia yang namanya the rights to peaceful assembly. Nah, ketika teman-teman mahasiswa ini, teman-teman penggiat kemanusiaan memang melakukan demonstrasi dengan damai, tidak ada pengerusakan, tidak menggunakan alat-alat yang dilarang dan segala macam, maka seketika pendekatan dari kepolisian itu harus menjaga mereka. Indikator sederhananya adalah memunggungi teman-teman yang sedang beraksi, bukan menghadapkan badannya, tidak menggunakan peralatan-peralatan seperti rantis, anti huru-hara dan yang lain segala macamnya. Jadi itu yang di lapangan kita lihat. Tapi dari tanggal 25, kemudian 26 dan 28 kemarin, memang kami melihat ada dinamika di lapangan. Ada beberapa kelompok di lapangan. Ada memang kelompok intel dari beberapa instansi dan kemudian ada kelompok yang memang kami lihat itu juga membawa alat-alat seperti batu, botol dan segala macam. Tetapi kelompok-kelompok mahasiswa dan masyarakat yang kemudian meninggal dunia ini berada pada kelompok yang peaceful assembly, yang penanganannya tidak boleh dipersamakan dengan mereka-mereka yang merusak dan merusuh. Nah, ini jadi menurut Anda yang penanganan polisi terhadap demo ini berlebihan? Ini yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Arianto. Secara fundamental sudah salah, Yasir. Jadi ibaratnya ketika dia demonya adalah berbasis konsep hak asasi, dia dijagain. Ketika dia demonya rusuh, dia ditertibkan. Nah ini demo damai, hak asasi, tetapi kemudian dia direpresi. Ini konsep yang salah. Itu yang pertama, Yasir. Yang kedua adalah kami juga melihat bahwa di sini ada kelemahan intelijen kita, intelijen kepolisian, untuk memilah-milah kelompok mana yang memang perusuh, yang membakar, merusak dan segala macam, yang merupakan intelijen dari negara juga, dan kelompok mana yang merupakan mahasiswa yang membela hak asasi manusia. Nah, dua titik kunci itu yang kemudian menyebabkan banyaknya teman-teman yang dipersamakan dengan para perusuh, ada yang dikriminalisasi, Del Pedro baru saja diumumkan, kemudian juga ada yang terkena tindakan represi hingga luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Gitu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Julius ya, ada kelemahan intelijen sehingga tidak bisa memilah-milah mana yang benar-benar murni pendemo, mana yang benar-benar ada oknum ataupun yang menghasut. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Arianto, betul demikian, tapi jangan dibahas dulu ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini.